Salam dan bahagia, salam jumpa lagi bersama saya Franky Paulin, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Rotendao. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, oleh karena itu mari kita simak demonstrasi kontekstualnya yang dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan panduan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Nah, untuk menerapkan pengetahuan yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini, saya menggunakan strategi kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan juga komite. Selanjutnya dalam kolaborasi ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi mengenai program yang telah dibuat, menyampaikan manfaat, tujuan, serta langkah-langkah penerapan program, kemudian menjaring persoalan dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas melalui komunitas praktisi di sekolah. Yang berikut membuat keputusan penerapan program dalam pembelajaran di kelas itu berdasarkan kekuatan atau inquiry apresiatif. Yang terakhir, dalam kegiatan kolaborasi ini ada kolaborasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi, di mana pengawas dan juga kepala sekolah melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada kegiatan bersama kepala sekolah dan rekan sejawat untuk evaluasi dan refleksi. Yang kedua, strategi yang kedua adalah menerapkan program jangka pendek dan jangka panjang yang telah dibuat bersama berdasarkan integrasi dari program sebagai guru penggerak diintegrasikan ke program dan visi misi sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ya, jadi sebagai pemimpin pembelajaran tentunya perlu adanya tindakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adil, jujur, dan demokratis, serta menciptakan rasa aman, nyaman, dan kondusif. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan untuk pengambilan keputusan adalah yang pertama, mengidentifikasi kendala atau persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran maupun dalam penerapan program pembelajaran, dan juga hal ini dilakukan melalui komunitas praktisi. Yang kedua, mengkaji apakah persoalan yang dihadapi itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang ketiga, keputusan atau membuat keputusan yang bertanggung jawab itu menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, 9 langkah ini yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang berikut adalah pengujian benar atau salah. Ya, sebelum melakukan keputusan atau memberikan keputusan ada pengujian benar atau salahnya, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang berikutnya lagi, yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang berikut adalah melakukan prinsip resolusi atau berpikir berbasis hasil akhir, ataukah berbasis peraturan, ataukah berbasis rasa peduli. Yang kedelapan yaitu membuat keputusan berdasarkan 7 poin tadi, 7 langkah tadi. Kemudian setelah membuat keputusan, langkah ke-9 atau langkah terakhir adalah melihat kembali apakah keputusan itu sudah tepat atau belum, dan apakah ketika ada persoalan di masa mendatang yang berhubungan atau sama seperti kasus yang diputuskan ini, apakah masih relevan atau tidak kalau dibuat keputusan yang sama. Jadi intinya itu adalah proses refleksi atau melihat kembali. Yang berikut adalah kegiatan
melakukan keputusan atau membuat keputusan ini dilaksanakan berdasarkan proses coaching dengan model Tirta. Kemudian langkah selanjutnya adalah menerapkan program dan aksi-aksi nyata dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Ya, jadi langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral, yaitu ada 4 paradigma dilema etika, ada 3 prinsip dilema etika, dan ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Itu akan saya gunakan, akan saya pakai ketika menghadapi kasus atau persoalan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemimpin pembelajaran ataupun berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua adalah melalui komunitas praktisi. Jadi dalam komunitas praktisi ini akan dilakukan juga, tentunya ada masalah-masalah yang diungkapkan oleh rekan sejawat dan kami semua, dan oleh karena itu persoalan itu bisa diselesaikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah itu melalui kegiatan komunitas praktisi. Yang terakhir, pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apa langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Ya, jadi tentunya yang menjadi rekan itu dan juga partner adalah rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan juga bisa dari orang tua atau komite dan juga murid. Nah, itulah demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 dalam materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian dan terima kasih.